Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Agustin, NIM 24 10 10 10 15 dari kelas Sistem Basis Data C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul praktikum Select dan Order By. Untuk yang pertama adalah Select. Nah, untuk bertanya, tampilkan daftar semua produk dari tabel produk. Nah, itu bisa dilakukan dengan select bintang from products, yaitu nama tabelnya. Nah, jika dijalankan, maka muncul semua kolom yang ada pada tabel produk. Lalu selanjutnya tampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Sama dengan select bintang from suppliers. Nah, semuanya bisa tertampil. Lalu untuk yang bawahnya, tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Untuk perintahnya sama, select bintang from customer. Lalu untuk yang selanjutnya adalah select sebagian kolom. Untuk perintahnya, tampilkan nama depan, nama belakang, alamat, tanggal lahir, dan tanggal masuk perusahaan semua employee. Nah, itu bisa dilakukan dengan select, lalu ketikkan kolom yang ingin ditampilkan, yaitu first name, last name, address, birthday, hire date, dan from employee. Itu dari tabel mana yang ingin kita tampilkan. Nah, di sini tertampil hanya first name, last name, address, lalu birthday dan hire date. Lalu perintah selanjutnya, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Perintahnya sama, select, lalu ketikkan kolom yang ingin ditampilkan, dan from dari tabel mana. Ini tertampil produk ID, produk name, unit price, dan unit in stock. Lalu selanjutnya, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari supplier. Perintahnya sama, select, lalu ketikkan nama kolom yang ingin ditampilkan from nama tabelnya, yaitu suppliers. Nah, di sini hanya tampil 4 kolom, yaitu supplier, ID, company name, country, dan kontak. Untuk selanjutnya adalah alias, maksudnya menamakan nama kolom menjadi sesuai yang kita inginkan. Untuk perintah pertama, tampilkan ID produk menjadi ID prod, lalu nama produk sesuai nama kolom asli, lalu harga menjadi harga, lalu serta stok semua barang menjadi stok BRG dari tabel produk. Nah, ini bisa dilakukan dengan select product ID as sebagai ID prod, lalu product name tetap, unit price as harga, lalu unit in stock as stok BRG. Nah, ini memakai tanda petik 2 karena untuk formatnya kita pakai spasi di tengahnya untuk namanya. From nama tabelnya. Nah, ketika dijalankan, nama kolomnya itu bisa berganti sesuai dengan apa yang telah kita atur. Untuk selanjutnya adalah tampilkan ID supplier sesuai nama aslinya, nama perusahaan menjadi nama PRSA, asal negara menjadi asal, lalu kontak person menjadi kontak person dengan spasi. Di sini select supplier ID, kemudian namanya as nama PRSA, country as asal, kontak name as kontak person dari tabel suppliers. Lalu perintah selanjutnya adalah tampilkan nama depan menjadi depan, nama belakang menjadi nama belakang dengan spasi, lalu alamat menjadi alamat, tanggal lahir menjadi TGL lahir dengan spasi, lalu tanggal masuk perusahaan menjadi TGL max. Nah, untuk perintahnya sama seperti atas, cuma beda yang ditampilkan ini saja, ya, dan dari tabel employee. Di sini dilihat kolomnya berubah nama menjadi N depan, nama belakang, alamat, TGL lahir, dan TGL max. Untuk selanjutnya yaitu penggabungan kolom. Untuk perintahnya, tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier. Nah, alamat supplier ini terdiri dari address, city, dan country yang dipisahkan dengan koma. Untuk menghasilkan tampilan ini, kita bisa menggunakan select, supplier ID, contact name, address, city, country dikurung as alamat supplier. Nah, ketika dijalankan, maka muncul supplier ID, kontak name, dan alamat suppliernya adalah terdiri dari 3 kolom tadi yang menjadi ke satu dan dipisahkan dengan koma. Lalu untuk perintah selanjutnya adalah tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap. Nah, alamat lengkapnya, nama lengkapnya terdiri dari title, first name, dan last name, sedangkan alamatnya terdiri dari address, city, dan country. Untuk perintahnya select, title, ini kan dipisahkan dari spasi, maka kita menggunakan sintak ini. Yaitu ini untuk menyisipkan spasi di tengah
title, first name, dan last name sebagai nama lengkap. Lalu address city country sama seperti tadi dikurung as alamat lengkap from employee. Nah, ketika dijalankan, lihat nama lengkapnya dipisahkan dengan spasi, lalu nama lengkapnya dipisahkan dengan spasi, lalu alamat lengkapnya dipisahkan dengan koma. Lalu untuk selanjutnya, kolom bertipe tanggal. Yang bertanya, modifikasilah mode E dan mengubah format tanggal menjadi bulan dan angkanya hari, angka, tahun, angka 4 digit. Untuk penampilannya itu adalah dengan select first name, dipisahkan dengan spasi, lalu last name sebagai nama lengkap, BDS tanggal lahir. Nah, di sini tujuan jadi ini untuk memanggil tanggal hari ini, dan ini format tampilannya, di mana bulan, MM ini bulan, 2 digit bulan, lalu DD ini 2 digit hari ini, lalu YY ini 4 digit tahun sekarang. Coba jalankan. Nah, di sini bisa dilihat pada kolom sekarang merupakan tanggal hari ini, yaitu bulan 5 tanggal 6 2021. Kemudian modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari, nama, dan tahunnya 2 digit. Untuk formatnya, untuk sintaknya sama seperti tadi, cuma bedanya di sini adalah format tanggalnya, yaitu bulan, angkanya 2 digit angka bulan, lalu D ini hanya D soalnya nama harinya yang kita panggil, lalu YY jadi 2 digit angka dari tahunnya. Nah, di sini dilihat bulan 5 hari Kamis, tahunnya hanya 21. Untuk selanjutnya adalah selisih tanggal. Ya, untuk pertama, modifikasilah kode F sehingga menampilkan bagian bulan. Untuk sintaknya sama seperti yang tadi, cuma bedanya adalah X now birthday ini untuk menghitung usia mulai dari tanggal lahirnya. Lalu extract ini untuk hanya memanggil berdasarkan bulan dari usia employee-nya. Nah, di sini bisa dilihat usianya 69 tahun, 2 bulan, dan 2 bulannya ini dibagi dalam usia dalam bulan. Lalu selanjutnya adalah tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Formatnya, sintaknya sama seperti tadi untuk yang atas, bedanya adalah that part itu year, untuk memanggil tahun dari hire date, lalu dikurangi that part tahun dari hari ulang tahunnya, birthday sebagai usia saat bekerja. Dan dilihat usia masuk kerjanya adalah 40 tahun, 29 tahun, 56 tahun. Lalu selanjutnya adalah tentukan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Dengan select employee ID, hire date, now date ini untuk tanggal hari ini, lalu date part, lihat pada hari ini, tahun pada hari ini, lalu dikurangi tahun dari hire date, yaitu tanggal masuknya, dan sebagai masa kerja. Sini dapat dilihat masa kerjanya untuk yang employee ID 2, masa kerjanya adalah 29 tahun. Untuk selanjutnya adalah perhitungan antar kolom pada satu baris. Modifikasilah kode G dengan menambahkan kolom harga baru. Kolomnya berisi harga produk yang sudah dinaikkan 50%, dan kolom nilai stok dihitung dari unit stok kali harga baru. Caranya adalah select unit in stock as stock, unit price as harga, lalu unit price dikali 1,5 karena 50% sebagai harga baru. Lalu nilai stoknya dari unit in stock dikali unit price dikali 1,5. Di sini lihat harga barunya merupakan hasil kali dari unit price dikali 1,5, lalu nilai stoknya adalah harga barunya dikalikan unit stock. Terus selanjutnya adalah tampilkan nilai order ID quantity, unit price, serta nilai quantity kali unit price. Untuk pertanyaannya, select order ID, quantity, unit price, dan quantity kali unit price sebagai harga. Lihat harga itu merupakan hasil perkalian dari quantity kali unit price. Terus selanjutnya tampilkan ID produk, harga baru unit, jumlah yang sudah dipesan, serta nilai barang yang sedang dipesan. Untuk selanjutnya select product ID, unit price, unit on order, unit price dikali unit on order sebagai nilai barang yang sedang dipesan. Ini nilai barang yang sedang dipesan adalah hasil perkalian dari unit price dan unit on order. Selanjutnya adalah order by, yaitu mengurutkan kolom berdasarkan kolom lainnya. Untuk
Untuk yang pertama ini merupakan perintah biasa, hanya menampilkan 2 kolom dari tabel produk. Lalu untuk yang bawahnya yaitu menampilkan penurunan unit price dari tabel produk dengan order by berdasarkan unit price-nya. Nah, ketika kita menggunakan sintak ini, maka akan secara otomatis terurut dari mulai yang unit price-nya paling kecil. Nah, untuk yang bawahnya adalah memakai ascending, yaitu berdasarkan yang terkecil. Jadi untuk output-nya sama seperti yang atas. Lalu untuk yang bawah, ini pakai descending, jadi diurutkan dari yang terbesar. Lalu ketika kita tambahkan dengan limit 3, nah maka hanya muncul 3 teratas dengan unit price terbesar. Lalu selanjutnya, tampilkan semua nama produk dengan jumlah order berdasarkan produk yang paling sedikit di order. Untuk pertanyaan, select bintang from product order by unit order dengan ascending. Nah, lalu yang bawahnya, tampilkan last name, first name, dan nama bekerja berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Jadi dipilih order by last name, descending. Tampil. Nah, selanjutnya adalah sorting 2 kolom, yaitu mengurutan order by-nya itu berdasarkan 2 kolom. Yang pertama, nah di sini ketika ada 2 kolom yang dijadikan patokan, maka otomatis kolom pertama yang menjadi patokannya. Dilihat company name berurut dari A, B, C, E, F sampai seterusnya. Untuk yang bawahnya itu sama, cuma ada ascending dan descending. Tapi seperti biasa, yang akan menjadi patokan dari yang company name ascending. Sama seperti atas hasilnya. Untuk yang bawah, company name pakai descending dan pusat code pakai ascending. Nah, ini otomatis yang menjadi patokan adalah company name descending. Nah, terlihat company name dari Z, T, terus ke sampai K. Terus selanjutnya yang terakhir, tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga paling mahal. Nah, select produk name, unit price-nya dikalikan 0,75 karena diskon 25%, sebagai harga terdiskon 25%, from tabel produk, dan order by product name dan unit price descending. Nah, ini yang menjadi patokan adalah product name-nya. Ingat, dimulai dari nama yang berawal dari huruf A, terusnya sampai Z. Itu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.